Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita sama-sama akan merenungkan tema Tetaplah percaya dan bersandar pada Tuhan. Tetaplah percaya dan bersandar pada Tuhan. Kita membaca dari Mazmur pasal 11 ayat 1-7. Mazmur 11 ayat 1-7. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur 11 ini merupakan sebuah nyanyian kepercayaan, sebuah ungkapan iman dan penyerahan kepada Tuhan. Sebenarnya Mazmur ini lebih banyak ditujukan kepada teman-teman daripada si pemazmur. Kita tidak tahu persis apakah Daud yang menulisnya ataukah ini ditujukan kepada Daud. Tetapi si pemazmur ini menggambarkan situasinya yang sangat-sangat gawat, dan dia menyatakan kepada teman-temannya bahwa dia tetap mau percaya, bersandar, dan berlindung kepada Tuhan. Dia memberikan berbagai alasan mengapa dia tetap percaya meskipun situasinya sungguh-sungguh sulit, sungguh-sungguh genting, sungguh-sungguh gawat. Dia menjelaskan segala alasannya mengapa dia bertahan, bersandar, percaya kepada Tuhan. Di bagian pertama dia menyatakan ungkapan iman kepercayaannya. Di bagian kedua, dia menolak semua usul teman-temannya untuk melarikan diri dari bahaya dan ancaman yang dia hadapi. Dan dia juga memberikan alasan-alasan mengapa temannya mengusulkan untuk dia lari dari masalahnya. Dan di bagian ketiga, si pemazmur memberikan alasan, menjelaskan mengapa dia beriman, dia bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat bagian yang pertama, dan berkatakan tema kita yaitu yang pertama adalah tetaplah percaya walaupun keadaan sulit. Tetaplah percaya walaupun keadaan sulit. Ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sini si pemazmur menyatakan bahwa dia tetap mau berlindung pada Tuhan meski situasinya sulit. Dia tetap mau percaya dan bertahan pada Tuhan. Rupanya dia pergi ke bait Allah. Rupanya dia mencari perlindungan pada Allah. Dan dengan demikian dia mengungkapkan bahwa apapun situasi keadaannya, dia tetap mau berlindung pada Tuhan. Dan saya kira ini sangat penting juga untuk kita sekarang. Pada saat kita mengalami situasi yang gawat, situasi yang sulit, tidak memiliki jalan keluar, kita frustrasi, kita putus asa, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari perlindungan pada Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang kepada bait Allah, datang dalam pengertian ke dalam persekutuan bersama-sama dengan Dia, mencari perlindungan pada Dia, mencari hikmat dari Tuhan. Mari sama-sama kita di tengah-tengah situasi kita saat ini, apapun keadaan kita yang kita takuti, apapun yang sedang mengancam kita, kita sungguh-sungguh katakan, aku mau berlindung pada Tuhan. Aku mau percaya, bersandar kepada Tuhan meskipun keadaan sulit. Di sini digambarkan bahwa situasinya sungguh-sungguh mengancam dia, bahwa ada musuh-musuhnya, digambarkan memakai tali busur, yaitu memakai kekuasaan, kekuatan untuk mau melawan, untuk mau menjatuhkan si pemazmur. Bahkan juga dia juga terancam secara badannya, nyawanya terancam di sini digambarkan. Tapi sekaligus juga digambarkan bahwa jiwanya juga diancam. Mereka memakai panah sebagai simbol gambar bahwa mereka memfitnah dia, mereka menjatuhkan dia, menghina dia, melakukan saksi dusta terhadap dia di tempat-tempat yang gelap sehingga tidak kelihatan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sorot matanya tetap melihat segala sesuatu, digambarkan di ayat yang keempat. Juga ancaman bahwa dia dihina dan juga difitnah,
pada puncaknya juga ayat 3 kita lihat bahwa dasar-dasar kehidupan bermasyarakat sedang dihancurkan. Hukum, peraturan dalam kerajaan Israel dihancurkan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman. Sehingga keadaannya sungguh-sungguh gawat. Dalam Mazmur 10 sebelumnya digambarkan bagaimana orang fasik itu yang tidak percaya kepada Tuhan, yang melakukan kekerasan dan kekejaman. Dan mereka, kata-kata mereka penuh dengan tipu dan sumpah serapah. Dan mereka menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Dalam Hosea 4 ayat 2 digambarkan apa konsekuensi bila etika diruntuhkan, yaitu penyembahan berhala terjadi, pembunuhan, penipuan, perzinahan, penindasan, korupsi, penekanan, dan segala macam kejahatan terjadi karena dasar-dasar etika hukum Tuhan dihancurkan. Inilah situasi yang digambarkan bahwa sungguh-sungguh si pemazmur secara pribadi nyawanya terancam, dia dihina, dia dijatuhkan, dia difitnah, dan sekaligus situasi masyarakat, etika masyarakat sedang digoncangkan dan diruntuhkan. Di tengah-tengah situasi seperti ini pun dia dengan jelas mengatakan bahwa aku mau berlindung kepada Tuhan. Sehingga dia katakan di sini, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Yang dapat dibuat hanyalah satu, berlindung dan sungguh-sungguh tetap percaya, bersandar kepada kuasa Tuhan. Maka Mazmur ini sungguh-sungguh mengajak kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, apapun situasi saya saat ini, apapun keadaan saya saat ini, saya tetap mau berlindung. Apapun ancaman bagi saya, ancaman ekonomi, ancaman kesehatan, ancaman soal persoalan kehidupan rumah tangga, persoalan kehidupan kerja, situasi anak-anak, situasi juga tengah-tengah masyarakat, situasi pandemi yang sedang terjadi saat ini, apapun keadaan saat ini, aku tetap mau katakan, aku mau berlindung pada Tuhan, aku mau percaya pada Tuhan, meskipun keadaan sulit. Bagian yang kedua adalah di sini, percayalah, bersandarlah kepada Tuhan, karena Ia Maha Ada dan Maha Kuasa. Karena Ia Maha Ada dan Maha Kuasa. Ayat yang keempat. Sini terjadi suatu perubahan perspektif. Sebelumnya digambarkan situasi yang gawat, yang sulit. Sekarang ayat keempat digambarkan bagaimana si pemazmur menghadapi permasalahannya. Dan dia menghadapinya dengan dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada dalam baitnya. Dan Tuhan itu ada di tahtanya di sorga. Artinya apa? Artinya bahwa kita dapat datang kepada Dia dalam persekutuan bersama-sama dengan Dia. Dan juga Dia bertahta di sorga. Berarti Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Tuhan dapat kita hampiri. Dia ada, Dia tidak jauh dari doa-doa kita. Dia peduli kepada kita meskipun situasinya sulit, meskipun kelihatannya seolah-olah Tuhan tidak peduli, meskipun seolah-olah kelihatannya Tuhan bisu, Tuhan diam, tidak melakukan apa-apa, tidak campur tangan. Kita boleh tahu sesuai dengan perkataan pemazmur bahwa Dia ada. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, dan Tuhan bertahta dalam kerajaan sorga. Artinya bahwa Tuhan merindukan persekutuan dengan kita. Dan kita dapat datang kepadanya, dapat menyerahkan diri kita kepadanya. Dan kita boleh tahu bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas dunia ini, Dia yang memegang kendali atas kehidupan ini. Sehingga dia katakan, tetap percaya karena Tuhan Maha Ada dan Maha Kuasa. Kelihatannya orang-orang yang jahat yang berkuasa, tetapi sebenarnya Allah yang memegang kendali, Allah yang berkuasa. Luar biasa. Dengan demikian Tuhanlah yang mengontrol dan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengamati segala sesuatu. Dia melihat tindak tanduk manusia. Dan segala perbuatan yang jahat yang telah dibuat dalam kegelapan, artinya yang tidak terlihat pada orang lain, tetapi terlihat pada Tuhan, semuanya terpampang jelas di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh katakan, Tuhan, meskipun saat ini aku tidak merasakan Engkau, tidak merasakan campur tangan-Mu secara langsung, aku percaya bahwa Engkau ada dan bahwa Engkau berkuasa. Aku mau menyerahkan persoalan saya, masalah saya, pergumulan saya, segala situasi saya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau ada. Engkau merindukan hubungan dengan aku. Engkau rindu bahwa aku datang kepada Engkau dalam persekutuan dengan Engkau, menyerahkan segala kekhawatiran persoalan saya kepada Engkau. Dan pada saat yang sama kita boleh tahu, katakan, Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memegang kendali, sehingga apapun yang terjadi kita boleh tahu Tuhan yang akan membawa segala sesuatu pada tujuannya, dan kita aman dalam tangannya.
bagian yang ketiga di sini adalah percayalah, bersandarlah pada Tuhan karena Ia Maha Adil. Percayalah, bersandarlah pada Tuhan karena Dia Maha Adil. Di sini dalam ayat 5 sampai ayat 7 digambarkan bagaimana Tuhan menguji baik orang benar maupun orang yang fasik. Orang benar diuji, digambarkan dengan api untuk dimurnikan, untuk dilihat sungguh-sungguh imannya yang murni, sehingga sungguh-sungguh dapat kemudian diterima oleh Tuhan. Sedangkan api di sini bagi orang fasik adalah gambaran untuk penumpasan, untuk hukuman bagi mereka yang menentang kehendak Tuhan. Juga gambaran angin yang panas yang menghanguskan, menggambarkan juga bagaimana Tuhan akan menumpas. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan untuk merajalela. Pada waktunya Tuhan akan menghukumnya. Bagi kita, orang percaya yang bersandar pada Tuhan, kita boleh tahu bahwa Tuhan yang akan melakukan keadilannya. Kita tidak perlu campur tangan. Kita tidak perlu main hakim sendiri. Kita tidak perlu ikut campur dan kemudian kita mau ikut membalas kepada orang fasik. Itu bukan urusan kita. Semua itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang adil. Kita boleh tahu Tuhan adil. Pada waktunya Dia akan mengangkat semua orang yang benar. Semua orang yang benar akan diterimanya dan juga akan memandang wajahnya sebagai puncaknya di ayat 7, bahwa setiap orang yang percaya, yang bersandar pada Dia akan memandang wajah Tuhan. Maka pada saat ini sama-sama kita mengatakan kepada Tuhan, meskipun saat ini kita sedang dipenuhi keraguan, kita boleh tahu Tuhan, kita tetap mau berlindung kepada Engkau. Meskipun kita ada situasi yang sulit, keadaan yang sulit, kita mau percaya bahwa Engkau ada, Engkau yang berkuasa, dan Engkau yang Maha Adil. Karena Tuhan akan membawa akhir yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di sini jelas sekali bahwa kita dipanggil untuk melihat segala sesuatu dari tujuan akhir, dari hasil akhir. Hasil akhirnya adalah bahwa orang yang benar, yang percaya, yang bersandar akan melihat, memandang wajah Allah. Seorang pengikut Yesus bernama ahli filsafat bernama Paul Tournier pernah mengatakan, di mana tidak ada kemungkinan untuk meragukan eksistensi Tuhan, di sana tidak ada kesempatan untuk beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, di mana tidak ada kemungkinan untuk meragukan eksistensi Tuhan, di sana tidak ada kesempatan untuk beriman kepada Tuhan. Jika keadaan kita sulit, jika keadaan kita penuh keraguan, kita sedang diuji iman kita. Tuhan memurnikan iman kita agar kita tetap percaya bahwa Dia ada, bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa Dia Maha Adil. Mari sama-sama kita pada saat ini kita sungguh-sungguh melihat segala sesuatu dari tujuan akhir hidup kita. Kita dipanggil untuk menilai segala sesuatu dari tujuan akhir hidup kita, bahwa setiap orang yang benar akan memandang wajah Allah. Hidup kita adalah perjalanan menuju persekutuan kekal dengan Allah. Saya ulangi, hidup kita adalah perjalanan menuju persekutuan kekal dengan Allah. Pada saat itulah kita dipanggil untuk tetap berlindung, percaya, bersandar pada Tuhan, karena Dia ada, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Adil. Mari sama-sama kita pada saat ini, di tengah-tengah situasi kita saat ini, katakan, Tuhan, aku tetap mau percaya kepada Engkau, tetap mau bersandar kepada Engkau, meskipun keadaan saya sulit, karena Engkau ada, Engkau peduli, dan Engkau berkuasa, dan Engkau Maha Adil, akan membawa segala sesuatu pada tujuanmu yang baik, yang ajaib, yang mulia. Kita akan memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau peduli dan memperhatikan tiap-tiap kita, dan bahwa kita semua akan melihat, memandang wajah-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.